Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita mohon agar kita digolongkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon agar Allah mudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, dan kita mohon agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan arkanul iman, rukun iman yang 6, yaitu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan hadis an tu'mina billah ay artinya tu'min bi anna Allah mawjud, hayyun, alim, qadir, wa innahu rabbul alamin la rabba siwa, wa anna lahul mulkal mutlaq wa lahul hamdul mutlaq wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, wa annahu subhanahu huwal mustahiqqu lil ibadah la yastahiqquha ahadun siwa. Ini kalau memang beriman kepada Allah, artinya beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mawjud, ada, hayyun, maha hidup, alim, maha mengetahui, qadir, maha berkuasa, dan bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin, Rabb yang mengatur seluruh alam. Karena Tuhan yang lain yang mengaku Tuhan tidak bisa mengatur alam. Yang mengaku-ngaku Tuhan tidak bisa dia menerbitkan matahari dari barat ke timur. Yang mengaku Tuhan selain Allah, dia tidak bisa menjadikan malam sepanjang tahun atau siang sepanjang tahun, tidak bisa. Maka Allah yang sanggup mengatur seluruhnya, maka la rabba siwa, tidak ada Tuhan yang mengatur seluruh ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Allah kekuasaannya mutlak, tidak ada yang membatasi.
Sementara selain Allah kekuasaannya masih ada kekuasaan lain yang menguasainya. Kepemilikan seluruhnya adalah milik Allah. Sementara selain Allah yang mengaku memiliki, maka dia tidak secara mutlak memiliki barang yang dia miliki. Memiliki rumah, rumahnya masih harus membayar pajak. Butuh lampu, masih butuh membayar listrik. Dan seterusnya. Kepemilikannya ini akan habis ketika dia mati atau hartanya dibuat rebutan oleh anak-anak kesayangannya. Sementara kepemilikan Allah mutlak, tidak ada makhluk pun yang ikut ngaku-ngaku memiliki apa yang Allah miliki. Dan milik Allah segala pujian, dan kepada Allah akan dikembalikan segala urusan. Sehingga kalau sudah ini kondisinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang layak untuk diibadahi. Selain Allah tidak layak. Selain Allah tidak bisa diminta. Minta hanya kepada Allah. Dengan mengucapkan dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-hasr di sini menunjukkan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ibadah masuk di dalamnya minta. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala segala pertolongan, segala bantuan, segala kemudahan dari kesusahan, semua Allah yang memberikan. Wa annahu subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Allah muttasif bi kulli sifatil kamal ala wajhin atau ala wajhi la yumathilu sifatil makhluqin, dan bahwasanya Allah memiliki sifat yang sempurna, di mana sifat-sifat itu tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk. Allah katakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu pun, tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh kita punya nama siapa? Menggunakan nama-nama Allah. Abdul Ghani, tapi orangnya fakir, orangnya miskin. Abdul Latif, ternyata orangnya kaku. Ayo, Abdul Jabbar, lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama al-asma, asma yang Allah miliki, nama-nama yang Allah miliki ini menggambarkan bagaimana sifat Allah dengan nama-nama itu. Al-Ali, Al-Qadir, As-Sami, Al-Basir. Ya, semua itu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat sesuai dengan nama. Abdurrahman, Ar-Rahman nama Allah, maka wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu mencakup segala sesuatunya. Ada orang nama Abdurrahman, ternyata namanya tidak sesuai dengan, sifatnya tidak sesuai dengan namanya. Suka marah, suka ini. Tidak bisa. Maka Allah katakan laisa kamitslihi syai'. Ini hanya berkenaan, baru saja berkenaan dengan sifat dan nama. Maka tidak ada makhluk satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ankara wujudallah fahuwa kafir. Barang siapa yang mengingkari keberadaan Allah, maka dia kafir, mukhallad finnar, kekal dalam neraka. Wa man taraddad fi dzalika aw syakka fahuwa kafir. Siapa yang ragu dengan keberadaan Allah, maka dia kafir. Tidak boleh ragu-ragu, ya Allah ada enggak ya? Apa iya ya Allah itu ada di atas arsy ya? Apa iya ya Allah itu setiap malam turun ke bumi ya? Ini sampai pada bab itu masih ada keraguan-raguan. Tidak boleh. Karena iman,
la budda fil imani minal jazm bi anna Allah hayyun alimun qadirun mawjud. Dan bahwasanya dan keimanan ini adalah perkara yang wajib. Tidak ada keraguan, harus dengan benar-benar mengimani itu, tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya Allah Maha hidup, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha kuasa. Dan ma'asyiral muslimin, wa man syakka fi rububiyyatihi fa innahu kafir. Dan siapa yang ragu terhadap rububiyah Allah, fahuwa kafir. Ragu bahwasanya Allah yang menurunkan hujan. Nanti dia mengatakan, apa iya Allah bisa menurunkan hujan? Dan sekarang Allah menunjukkan kemampuannya. Satu wilayah Tulungagung, ini daerah apa namanya sini? Ayani Barat. Nanti Ayani Barat lebat, ternyata yang timurnya kering. Ya. Nanti panas, ternyata hujan turun. Mendung, angin, ternyata tidak ada hujan. Ini Allah yang ngatur, tidak ada makhluk yang ikut campur. Maka tidak ada makhluk yang menuntut, ya Allah kenapa kok panas gini kau turunkan hujan. Apalagi yang jemur-jemur pakaian ya, yang jemur padi, jemur beras, jemur jagung. Panas dia jemur, ternyata dengan kondisi panas gitu hujannya lebat. Nanti marah sama Allah. Tidak terima. Tidak ada yang bisa melarang Allah kalau Allah mau berbuat. Maka ma'asyiral muslimin, faman asyraka ma'ahu ahadan fi rububiyyatihi fahuwa kafir. Maka siapa yang menyekutukan Allah dengan seseorang dalam hal rububiyah Allah, maka dia termasuk kafir. Faman qala innal awliya yudabbiruna al-kauna wa lahum tasarruf fil kaun fada'ahum wastaghasa bihim wastansara bihim fa innahu kafir wal iyazu billah. Siapa yang meyakini bahwasanya al-awliya siapa saja yang dianggap wali sanggup mengatur alam ataupun punya keyakinan malaikat mengatur alam semuanya, walahum tasarruf fil kaun, dan mereka ini al-awliya ini punya peran dalam mengatur alam ini, fada'ahum wastaghasa bihim, kemudian berdoa kepada mereka, kepada al-awliya yang dianggap punya peran dalam mengatur kehidupan ini, dan memohon pertolongan, memohon bantuan dengan mereka, dengan keyakinan al-awliya ini yang mengatur semuanya, disebutkan fa innahu kafirun wal iyazu billah. Maka sungguhnya dia kafir, li'annahu lam yu'min billah. Sesungguhnya dia belum beriman kepada Allah. Wa man sarafa syai'an min anwa'il ibadah li ghairillahi fahuwa kafir. Barang siapa yang mengalihkan ibadah yang mestinya itu ibadah dilakukan untuk Allah, tapi dia lakukan untuk selain Allah, fahuwa kafir, maka dia kafir. Li'annahu lam yu'min binfiradihi bil uluhiyah, karena dia tidak beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman sajada lisyamsi aw lil qamar, siapa yang sujud untuk matahari, untuk bulan, untuk pohon, untuk sungai, untuk laut, untuk gunung, untuk malaikat, untuk nabi dari nabi-nabi Allah atau wali-wali Allah, maka dia termasuk kafir, dan kekafirannya mengeluarkan dia dari agama ini, karena dia membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk apa? Sujud. Ini patuh. Sujud itu namanya khudu, yang qiyad, taat, patuh kepada apa?
artinya sujud, memberikan pengorbanan, sembelihan ditujukan kepada selain Allah. Doa diajukan kepada selain Allah. Ya Syams, ya Qamar, ya Malak, ya ini, itu tidak diperbolehkan. Boleh ketika meminta pertolongan, bantuan kepada orang-orang yang kita anggap taat ibadah kepada Allah, mengatakan ya am, wahai paman, wahai ayah, wahai ustaz, wahai kiai, wahai Pak Haji, tolong doakan saya karena anak saya ini mau safar. Tolong doakan saya, anak saya ini sedang ujian, doakan mudah-mudahan keterima di tempat ini dan seterusnya. Angkat tangan, berdoa, kita aminkan. Itu batasan yang kita boleh minta kepada manusia, dan itu artinya sama dengan berobat. Berobat itu datang ke dokter, itu bukan punya keyakinan yang menyembuhkan dokter. Kalau sudah punya keyakinan yang menyembuhkan sakitnya adalah dokter, maka dia telah menjadikan tandingan bagi Allah dalam menyembuhkan sakitnya. Allah katakan apa? Dalam Al-Quran apa? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dia Allah yang menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Adapun yang lain-lain itu hanya ikhtiar wajib kita kerjakan. Ikhtiar wajib kita kerjakan, di antaranya sakit. Apa saran yang pertama kita gunakan? Doa, mohon kepada Allah. Baca doa-doa sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil air, bacakan Fatihah 7 kali sebagaimana Nabi ajarkan dan sebagaimana ulama-ulama contohkan. Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kemudian Ibnu Taimiyah, ketika beliau sakit, beliau ambil air, beliau bacakan di dalamnya Al-Fatihah, selesai dia tiup. Baca lagi, ditiupkan di air. Terus begitu, kemudian mohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diminum. Kemudian kalau masih sakit, letakkan tangan di tempat yang sakit dengan membaca auzubillahi min syarri ma ajidu wa hadir. Bismillahi apa? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Terus kita baca sampai sakit itu hilang. Sarana lagi yang digunakan madu, air zam-zam, kurma, habbatus sauda. Ini untuk pertolongan pertama. Karena kita mungkin belum sempat ke rumah sakit. Dan ke rumah sakit pun, dan jangan sampai nanti kita, wah saya kalau pusing tidak minum obat ini tidak sembuh. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Karena yang memberikan kesembuhan siapa? Allah. Itu semua adalah wasilah. Wasilah, sarana yang kita gunakan. Kalau kita tidak ada ikhtiar, kita tidak boleh, harus ikhtiar. Karena dengan ikhtiar itu kita mendapatkan pahala dari ikhtiar kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beriman kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat. Sehingga Allah firmankan dalam Al-Quran kepada orang-orang ini yang apa? Ketika kita beriman kepada Allah bahwasanya Allah maha pendengar, maha melihat, yasma' kullama naqul, mendengarkan apa yang kita ucapkan. Wa in kana khafiyan,
walaupun ucapan kita itu rahasia, sembunyi-sembunyi, pelan, tetap Allah Subhanahu wa taala mendengar. Allah Subhanahu wa taala melihat, dan Allah Subhanahu wa taala mempertegas dalam Al-Qur'an, am yahsabun, apakah mereka manusia ini mengira, anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, apakah mereka mengira bahwasanya kami Allah tidak mendengar yang mereka rahasiakan, wa najwahum, dan bisikan-bisikan mereka. Apakah Allah tidak mendengar? Maka Allah mengatakan, apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengar rahasia mereka dan bisikan-bisikan mereka? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Tidak demikian. Dan bahkan utusan-utusan kami ini mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, dan Rasul kami ini berada bersama mereka. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, wa qala Allahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahasia dan akhfa, yang lebih rahasia dari yang rahasia Allah tahu. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, dan sungguh kami mengetahui apa yang dibicarakan oleh manusia di dalam hati mereka. Allah tahu. Jadi ma'asyiral muslim rahimakumullah, wa huwa azza wa jalla basir. Allah Maha melihat. Yubsiru dabiban namlil aswad ala sakhrati sauda fi dhulmatil lail la yakhfa alaih. Allah Subhanahu wa taala bisa melihat detak jantung semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap, tidak ada cahaya, tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza amanta bi ilmillah wa qudratihi wa sam'ihi wa basarihi aujaba laka dzalika an tura'iya rabbaka wa alla tusmi'ahu illa ma yardha bihi wa alla taf'al illa ma yardha bihi. Jadi kalau Anda beriman dengan ilmu Allah, artinya beriman dengan Allah Maha mengetahui, Allah Maha berkuasa, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, maka wajibkan atas diri Anda untuk selalu memperhatikan bahwasanya Allah ini terus mengawasi kita. Dan hendaklah dan janganlah engkau memperdengarkan kepada Allah apa yang kecuali yang Allah ridhoi. Jangan berkata kecuali apa yang Allah ridhoi. Jangan berbuat kecuali apa yang Allah ridhoi. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, wahai manusia, lau ta'taqidun, kalau kalian ini yakin, punya keyakinan apa keyakinannya? Ya bani Adam, in kuntum tazunnuna anni la arakum falam tubarizuni bil ma'asi fil khafa wa in kuntum tazunnuna anni arakum in kuntum tazunnuna anni la arakum falima tubarizunani bil ma'asi fil khafa wa in kuntum tazunnuna anni arakum falima ja'altumuni ahwana an-nazirina ilaikum. Ini ma'asyiral muslimin, ada dalam hadis qudsi disebutkan, wahai manusia, ada menyebutkan hadis ini dhaif, tapi disebutkan nanti ada syarahnya juga, ada jawaban dari tentang masalah ini. Jadi disebutkan, wahai hambaku, wahai bani Adam, kalau kalian yakin atau mengira bahwasanya aku tidak bisa melihat kalian, maka kenapa kamu tunjukkan di hadapanku dengan terang-terangan dengan maksiatmu pada waktu kalian sedang sendiri, tidak ada orang yang mengetahuimu.
Wa in kuntum tadhunnuna anni arakum, dan jika kalian yakin atau mengira bahwasanya aku tidak melihat kalian, falima ja'altumuni ahwanan nazirina ilaikum, lalu kenapa kalian jadikan aku ini memiliki penglihatan yang lemah sehingga Anda selalu melakukan maksiat kepadaku, kata Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Jami' al-Ulum wal Hikam disebutkan qala Abul Jad auha Allah Ta'ala ila nabiyyin minal anbiya, Allah mewahyukan kepada salah seorang daripada nabi Allah, qul liqaumik, katakanlah kepada kaummu, wahai nabiku, ma balukum tasturuna adh-dhunub min khalqi wa tudhirunaha li, wahai hambaku, katakan, wahai nabiku, katakan kepada kaummu, apa yang kalian kehendaki dengan Anda, dengan kalian ini menutup dosa kalian dari makhlukku, sementara kalian melakukannya dengan terang-terangan di hadapanku. Jadi kita ulangi lagi, katakanlah kepada kaummu, wahai nabi, nabi Allah, tidak disebutkan di sini nabinya, mabalukum, apa yang kalian inginkan, tasturun az-dzunub min khalqi, kalian sembunyikan dosa-dosa kalian ini dari hadapan makhlukku, dari manusia kalian tutup, wa tadhharunaha li, sementara kalian kerjakan terang-terangan di hadapanku. Kapan? Ketika melakukan dosa sembunyi-sembunyi dari manusia, artinya orang tersebut melakukan dosa tersebut dengan terang-terangan dipamerkan di hadapan Allah. Jadi selama kita melakukan dosa dan kita sembunyi dari manusia, artinya kita melakukan terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tarawna anni la arakum fa antum musyrikuna bi, jika kalian ini meyakini bahwasanya aku tidak melihat kalian, fa antum musyrikuna bi, maka sungguhnya kalian ini menyekutukan aku. Wa in kuntum tarawna anni arakum, dan jika kalian ini yakin bahwasanya aku melihat kalian, falima taj'aluni ahwanan nazirina ilaikum, lalu kenapa kalian jadikan aku ini termasuk yang pandangannya lemah? Artinya apa? Artinya kalau memang kalian ini, wahai Bani Adam, yakin kalau aku tidak melihat kalian, maka kalian musyrik. Kita ini kan beranggapan tidak ada orang, maka kita akan berbuat dosa ini sembunyi-sembunyi. Dan kalian, wahai Bani Adam, lupa kalau aku melihat kalian. Tapi kalau kalian yakin kalau aku tidak bisa melihat kalian, maka sungguhnya kalian sudah menyekutukan aku, kalian musyrik. Tapi kalau kalian beranggapan aku bisa melihat kalian, lalu kenapa kalian menganggap aku ini tidak bisa menyaksikan apa yang kalian kerjakan? Maka ini ma'asyiral muslimin, ini berkenaan dengan apa? Nama Allah, atau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha melihat, basir. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa alla taf'al illa ma yardha bih, dan jangan kamu berbuat kecuali perbuatan tersebut diridhai oleh Allah. Li'annaka in takallamta sami'ak, karena sungguhnya kalau kamu berbicara, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapanmu. Wa in fa'alta ra'aka Allah, jika kamu berbuat, pasti Allah melihatnya. Fa anta takhsha rabbak wa takhaf min rabbik an yaraka haitsu nahak, dan seharusnya Anda ini takut kepada Tuhanmu, takut dari Tuhanmu kalau Allah melihatmu ketika kamu melakukan apa yang dilarang oleh Tuhanmu. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa kadzalika takhsha min rabbik an tusmi'ahu ma la yardahu. Demikian juga hendaklah Anda takut dari Tuhanmu ketika engkau memperdengarkan kepadanya apa yang tidak diridhoinya.
Wa antaskut amma amaraka bihi, dan hendaklah engkau takut untuk diam dari perkara yang Allah perintahkan kamu untuk berbicara. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadzalika idza amanta bi tamami qudratillah. Demikian juga ketika Anda beriman dengan kesempurnaan kemampuan Allah, fa innaka tas'aluhu kullama turiduhu. Maka hendaklah Anda selalu minta kepada Allah setiap Anda menginginkan sesuatu. Mimma la yakunu fihi i'tida' fid du'a, selama tidak permintaan ini ketika berdoa tidak bertentangan. Wala taqul inna hadza ba'idun wala yumkin. Kemudian dia mengatakan apa? Wah, tidak mungkin ini bisa. Dia lupa kalau Allah ini idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka ma'asyiral muslimin, jangan sekali-kali kita ini tidak yakin kepada Allah. Nabi SAW 3 hari atau 2 hari sebelum beliau wafat, Nabi mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai ada di antara kalian ini mati dalam keadaan kecuali dia berhusnudzan kepada Allah. Maka banyak ulama mengatakan ahsin dhannaka billah, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ketika Nabi Musa alaihi salam dikejar oleh Firaun. Tidak ada jalan. Kemudian apa? Allah perintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk memukulkan tongkat ke lautan. Mustahil. Nabi Musa sendiri tidak tahu, pokok suruh mukul karena perintah Allah. Ternyata ada jalan yang membelah air yang airnya ini lebih tinggi daripada ini. Gimana bisa terjadi? Seperti gunung airnya. Kemudian Allah perintahkan memukul, dan ternyata ada 12 jalan untuk kaumnya ini supaya bisa selamat menyeberangi lautan merah. Begitu selesai, apa yang terjadi? Ketika pengikut Fir'aun ini mengejar, tiba-tiba jalan yang tadinya kering kembali lagi menjadi lautan dan mereka masuk. Maka selalu ahsin dhannaka billah, selalu prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah ciptakan Adam alaihissalam, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Allah ciptakan Hawa, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam, tidak ada ayah. Maka ketika Allah kirim, kemudian lain itu ketika Nabi Zakaria alaihissalam mendapati selalu Maryam ini berada di mihrab ibadah kepada Allah, dan kemudian apa? Nabi Zakaria melihat di mihrab itu ada makanan. Kalaupun makanan sekarang ini musim apa sekarang ini? Musim panas. Apa yang panen sekarang? Mangga. Yang tidak panen sekarang apa? Apa yang tidak panen? Duku. Tidak ada musim duku, tiba-tiba Nabi Zakaria melihat di tempat mihrab di mana Maryam itu berkhulwat, menyendiri, artinya kalau bahasa orang-orang sufia bertapa mungkin ya. Tapi Nabi Zakaria melihat ada di tempat ibadahnya Maryam tersebut makanan-makanan yang bukan musimnya. Sampai Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana kamu dapat ini semua?
Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, maaf, Maryam, kembali lagi kita mengenal bagaimana Maryam ketika didatangi malaikat dengan mengatakan apa? Bahwasanya aku ini adalah utusan Allah, akan berikan kabar kepadamu kalau kamu akan punya anak. Sebelumnya Maryam mengatakan, aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman dari kamu kalau memang kamu ini benar-benar bertakwa kepada Allah. Karena Maryam tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Walam yamsasni bashar, dan belum bersentuhan dengan seorang laki-laki. Bagaimana mungkin dia bisa hamil? Maka malaikat ini mengatakan apa? Ini mudah buat Allah. Bagi Allah mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Begitu lahir, apalagi disuruh menggoyangkan pohon kurma. Apa ya mungkin? Setelah melahirkan, lemah, disuruh goyangkan pohon kurma supaya buahnya yang sudah masak, matang, rutaban janiyah itu tadi turun. Apa yang mungkin? Kita pernah nyoba pohon apa yang bisa kita goyang kemudian rontok? Lebih bulu. Iya. Buah-buah. Rambutan tidak bisa, kelengkeng tidak bisa. Mangga apalagi, durian juga. Pepaya. Jeruk kecil-kecil. Tapi jatuh. Kelapa. Karena kurma ini batangnya besar. Mangga. Apalagi? Ya kurma sama dengan kelapa, mirip sudah. Mana mungkin baru melahirkan kemudian diperintahkan. Karena ini perintah, jatuh, turun. Ini karena perintah Allah. Tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada ngomong nanti, wah, apa kata orang, apa, tangelamun. Iya gitu, tangelamun. Dibayangkan saja belum tentu terjadi. Dibayangkan aja tidak mungkin terjadi. Tapi untuk Allah tidak ada itu. Semuanya bisa. Maka ketika berdoa, orang berdoa kepada Allah mungkin bil ijabah, yakin kalau doanya itu diterima oleh Allah. Maka seseorang itu karena rahman, rahimnya Allah, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita ini, dan Nabi-Nya memerintahkan kita ini, kita dalam hidup ini harus dalam kondisi al-khauf dan ar-raja. Ketika melakukan ibadah kepada Allah, mengharap kepada Allah, ya Allah terima amal saya. Setelah sedekah, ya Allah terima sedekah saya. Selesai salat, ya Allah terima salat saya. Ini mengharap kepada Allah. Tapi ketika sudah melakukan perbuatan dosa, khauf, takut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Lau ya'lamul mu'min", kalau orang mukmin itu mengetahui bahwasanya siksa Allah itu sangat berat ditunjukkan kepada orang mukmin, maka pasti orang mukmin ini tadi tidak mengharapkan surga kepada Allah. Kalau tidak ada harapan, kalau hanya takut dengan siksa Allah, maka orang mukmin pun tidak mengharapkan surganya. Kenapa? Bingung dengan dosanya. Dan demikian juga orang kafir. Kalau orang kafir tahu rahmat Allah ini luas, maka orang kafir tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Tapi orang kafir tidak mengerti itu, sehingga mereka selalu putus asa. Maka orang mukmin tidak boleh hanya takut tanpa
mengharap, dan tidak boleh sebatas mengharap tanpa ada perbuatan. Kalau pengharapan dengan tanpa perbuatan ini namanya angan-angan. Itu angan-angan. Setiap mengharap kepada Allah tunjukkan dengan perbuatan. Mengharap hidup senang tunjukkan dengan perbuatan. Mengharap punya rezeki, minimal kita ini ada bentuk usahanya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah nanggung semua rezeki kita. Yang ditanggung rezeki kita itu apa? Kita tidak mati kelaparan. Makanannya sudah Allah persiapkan. Bahkan sebelum kita lahir sudah dipersiapkan semuanya oleh Allah, termasuk oksigennya gratis. Ya. Oksigennya gratis, air susu ibu itu ada keluar ketika bayinya lahir. Sudah ditanggung semua. Begitu lahir, ASI-nya ada. Sebelum ada janin yang lahir, belum ada bayi lahir, tidak ada air susunya. Karena ini rezeki dari Allah untuk siapa? Untuk bayi. Tidak mungkin bayi dikasih nasi, tidak bisa. Kasih minum kopi, tidak bisa. Kasih nasi sate karak, tidak bisa. Pecel, tidak sanggup. Harus air susu ibu, bukan air susu sapi. Ya, kalau pakai air susu sapi pasti kembung, pasti sakit dan seterusnya. Tapi dengan ASI itu akan sehat karena rezekinya di sana. Maka jatah semua ini sudah Allah tanggung. Tidak ada yang mati kelaparan. Kalaupun kehabisan uang karena memanage keuangannya saja yang mungkin kepinginlah sekali-kali makan enak, beli ayam kebablasan, akhirnya gaji satu minggu yang gajiannya mingguan hanya 2 hari diterima sudah habis. Akhirnya makannya hanya nasi putih dengan tahu tempe. Nanti lupa tidak beli beras. Yang penting itu semuanya apa? Salah memanage saja. Memang kalau mau makannya yang enak, ya harus sedikit usaha sedikit. Untuk yang lain itu adalah bonus. Tapi yang pasti rezeki itu akan selalu Allah berikan. Dan Allah tidak akan pernah punya hutang kepada hambanya. Setiap hamba yang wafat itu artinya rezekinya di dunia sudah sempurna. Sudah sempurna. Mungkin sudah pernah kita sampaikan tentang seseorang yang masuk ke satu lubang sumur kering, dia terjatuh di gurun atau di tempat yang tidak ada orang lewat. Tiba-tiba orang ini, hamba Allah ini terjatuh di sumur tersebut sampai berhari-hari, masih hidup. Kemudian ada rombongan yang lewat, dengan melihat itu kemudian bisa dinaikkan ke atas. Dinaikkan ke atas. Kemudian sudah diberikan air susu. Masih hidup, minum air susu. Kemudian rombongan ini pergi. Selesai minum air susu, terjatuh lagi di sumur sampai wafat. Jadi jatahnya dia masih ada sisa 1 gelas air susu. Setelah itu sudah selesai. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita ini tidak boleh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, saya kondisinya seperti ini ya Allah. Saya mohon kepadamu ya Allah, tapi kalaupun memang tidak engkau kabulkan, ya memang kondisinya sekarang repot. Tidak begitu doa. Ini doa yang salah. Ya Allah, anak saya ini begini ya, tapi memang sekolahnya sulit ya Allah. Daftarnya memang yang dipilih anak-anak yang hebat-hebat. Sementara anak saya belum, ya sudahlah kalau memang tidak keterima memang nasibnya. Nah, ini bukan doa namanya. Ini bukan doa. Doa itu minta kepada Allah dan yakin Allah mengabulkan. Wah, saingannya orang-orang top. Ya tidak mungkin anak saya bisa. Ini tidak boleh terjadi dalam kita berdoa kepada Allah. Maka karena Allah Subhanahu wa taala qadir,
maha kuasa. Maha kuasa untuk memberikan apa yang dalam hitungan manusia, dalam pikiran manusia ini tidak mungkin terjadi. Tapi Allah bisa mengerjakan itu semua. Maka kalau minta kepada Allah, mintanya yang banyak. Minta yang banyak. Tapi nanti syaitannya yang ngomong, wong ibadah aja males-malesan, doa kok ngotot. Ya, syaitannya yang bisikkan itu. Jangan didengarkan itu. Karena Allah kalau kita tidak minta, Allah marah. Kita tidak minta sama Allah, Allah marah. Manusia itu kalau banyak diminta, dia marah. Sementara Allah yaghdabu idza tarakta su'alahu. Allah marah kalau Anda tidak mau berdoa kepada Allah. Sampai Allah katakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku. Kata Allah apa? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nanti orang-orang ini akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ya. Jadi tidak usah malu-malu minta sama Allah, minta dari tali sandal kita yang putus, yang hilang, minta sampai surga yang tertinggi yaitu surga Firdaus, minta kepada Allah. Nah, kalau kita tidak minta kepada Allah, lalu minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, syaratnya kita mohon ampun. Allah menerima taubat kita, syaratnya kita mau bertaubat. Allah mau memberikan permintaan kita, syaratnya kita harus minta dulu. Walaupun Allah tidak diminta pun akan memberi. Tapi kita harus minta kepada Allah. Allah itu harus diminta. Allah katakan apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat seluruh makhluk ini bergantung. Maka kita pernah sampaikan tentang seorang laki-laki penyembah berhala. Ya. Kita masih ingat. Minta kepada berhalanya. Kalau minta berhalanya, ya sonam. Sonam itu berhala. Ya sonam, aku lapar. Ya sonam, aku ini begini. Ya sonam, dan seterusnya. Mintanya kepada berhala. Sekali waktu, doanya mungkin tidak dikabulkan sama berhalanya. Tiba-tiba ngomongnya salah. Mintanya kepada patung, nyebutnya nama Allah ya Somad. Sekali. Ucapan hamba ini terdengar di langit. Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, hambaku memanggil aku. Ya Somad. Namanya Allah dipanggil oleh hamba yang menyembah berhala ini tadi. Malaikat ini turun kembali lagi, ya Rabb. Dia tidak minta kepadamu, dia minta kepada patung. Kata Allah, dia memanggil aku dengan nama As-Samad. Wahai Tuhanku, dia tidak memanggil nama As-Samad. Sesungguhnya dia memanggil As-Sanam, patung, berhala. Tapi berhubung mungkin kondisinya terjepit sehingga terpeleset. Dan dia memanggilmu ya Rabb. Bukan memanggilmu, hanya salah ngomong. Wahai malaikat, dia memanggil namaku. Kabulkan apa yang dia minta. Kasih. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah, Allah maha memberi. Lalu kenapa kita tidak yakin dengan doa kita kepada Allah? Maka selalu kita ini harus husnudzon kepada Allah. Maka di antara iman nanti penutupnya adalah al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi beriman kepada ketentuan Allah yang baik ataupun yang tidak baik menurut kita tidak baik. Terkadang kita punya acara, punya ini, ternyata tiba-tiba anak kita rewel. Terus menyalahkan ini gara-gara coba olah ya. Ini tidak boleh. Tidak boleh terjadi. Coba biyen anakku orang entuk iku mestinya kan ini tidak boleh. Penyesalan begini apalagi sampai suami istri menyesal
Coba aku ndak nikah sama kamu, aku pasti dapat orang yang lebih baik. Ayo, ini tidak ridho dengan takdir. Yang tahu baik tidaknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya kepingin yang senang saja. Padahal kesenangan itu juga ujian. Manusia itu diberi ujian, kalau ujiannya enak, dia tidak menganggap itu ujian, selalu dia mengatakan nikmat. Padahal Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami pasti akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Kebaikan ini bisa kaya, ya, gagah, tampan, tidak pernah sakit, kemudian usahanya lancar, rumah tangganya bahagia, anaknya salihin, ini baik. Ada lagi asyar, sering sakit-sakitan, ekonominya ngepres, anak-anaknya tidak nurut, terus ekonomi ini susah, istrinya juga banyak nuntut, anaknya juga jarang pulang, suaminya juga kalau pulang malam, pulangnya juga tidak bawa apa-apa. Ini termasuk asyar. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Ini pun juga sebagai ujian dari Allah. Jadi ujiannya sama. Hanya saja kalau yang pertama itu ujiannya, yang kebahagiaan itu, ujiannya itu nanti akan mendapatkan hisab. Apalagi segi harta, hisabnya lebih berat. Dari mana dia dapat dan kemana dia infakkan. Zakatnya sudah belum, sedekahnya iya apa tidak. Kemudian yang satunya, apa yang mau dihisab, harta juga tidak punya. Kan begitu. Tapi yang lain-lain itu adalah sebagai ujian. Dan ujian ini tidak akan mendatangkan pahala, kecuali yang diuji sabar. Allah katakan wa may yulaqaha illa alladzina sabaru wa may yulaqaha illa dzu hazzin azim. Yang mendapatkan pahala besar ini hanya pertama orang-orang sabar. Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya pahala tanpa hisab yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Tanpa hisab. Cuman memang sabar itu berat. Dalam pepatah disebutkan sabar itu kasibir, seperti jadam. Pernah tahu jadam? Pernah tahu jadam, Pak? Hah? Tahu? Tahu ya, apa? Di sini jadam ya. Jadam ini, ibu-ibu tahu jadam ya? Hah? Jadam ini dari getah pohon itu pahit sekali, pahit. Jadi kalau kita makan kebetulan kena, maka biasanya orang kalau makan itu dimasukkan ke pisang, kemudian langsung ditelan. Tapi kalau sampai kena gigit atau kena lidah kita, sekarang kita tersentuh itu lidah kita, sampai mau tidur belum hilang, tidak hilang. Murrun fi madzaqatihi, pahit rasanya. Lakin awaqibuhu ahla minal asal. Tapi setelah minum itu nantinya hasilnya lebih manis daripada madu. Itu biasanya digunakan untuk orang yang kena diabetes, asam urat, ya, kolesterol. Cuman kalau keseringan dia bisa menyerang ginjal. Jadi orang-orang diabetesnya yang tinggi pakai itu. Berapa kali? Seminggu 2 kali. Ini termasuk apa? Kata pepatah as-sabru kas-sabir. Sabar itu seperti jadam, pahit, tapi hasilnya manis. Tidak ada, wes sabar wes entek, dah, sudah jangan. Sudah sabar sekian lama, terakhir ngomong sabar wes entek, dah. Tidak mampu serahkan.
kepada Allah, wa ufawwidu amri ila Allah. Ada seorang laki-laki saleh di zaman Nabi Musa alaihi salam, dan laki-laki ini menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun. Kemudian kepada pengikut Fir'aun, laki-laki saleh ini mengatakan, sesungguhnya kalian ini loh dalam kebatilan. Yang kalian kerjakan loh salah. Sementara Musa ini benar. Dinasehati dan seterusnya, sehingga mereka pun tidak nerima. Memusuhi dan mungkin memenjarakan laki-laki ini. Apa kata laki-laki ini? Fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Kalian nanti akan mengingat apa yang sudah aku katakan kepada kalian. Setelah itu apa? Wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku serahkan urusanku ini semua kepada Allah. Karena Allah ini maha mendengar, maha melihat terhadap perlakuan hambanya. Jadi kalau sudah tidak mampu, serahkan. Ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam siapa namanya? Nabi siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam, seorang nabi, punya anak kesayangan bernama Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku ini melihat dalam mimpi 11 bintang, bulan, matahari, dan aku melihat mereka ini sujud kepadaku. Sampai kata ayahnya, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Nanti syaitan akan membuat tipu daya di sini. Akhirnya apa yang terjadi? Anak kesayangannya ini menimbulkan yang lain iri dan seterusnya. Akhirnya anaknya hilang. Apa kata Nabi Yakub? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku ini terus mengadu. Segala kesedihanku ini hanya kepada Allah. Sampai dikatakan di ayat tersebut, di surat tersebut, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku lebih tahu urusan Allah dibanding kalian. Karena Nabi Yakub ini benar-benar yakin kalau ini adalah ujian dari Allah. Tapi saking kesedihannya Pak, dikatakan sampai buta. Berapa tahun berpisah dengan Nabi Yusuf? Berapa tahun? Berapa tahun? Nabi Yusuf itu waktu dimasukkan ke sumur usia berapa? Bukan anak-anak. Ada riwayat mengatakan 24 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun. 24. Riwayat menyebutkan 24 tahun. 14 tahun, keliru, 14 tahun. Atau 16 tahun. 16 tahun. Kemudian berpisah dari ayahnya 80 tahun. 80 tahun. Kalau kita hilang sudah, tidak ada, ya tidak mungkin kembali, ya itu kita. Tapi Nabi Yakub tidak, pasti Allah akan mengembalikan. Sampai keluarganya mengatakan, innaka fi dhalalikal qadim. Kamu ini tetap dalam kesesatanmu yang lama. Kamu ini terus begini, sudah tidak mungkin balik. Ketambahan lagi, saudaranya lagi juga begitu, hilang dua-duanya. Tapi dengan keyakinan kepada Allah, keimanan kepada Allah, husnudzan kepada Allah, Allah kembalikan semua. Nabi Yusufnya dan Binyaminnya, saudaranya. Apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Setelah 80 tahun kemudian kembali lagi semua, dan ketika ketemu, apakah Nabi Yusuf langsung menjadi penguasa Mesir? Tidak. Proses harus dipenjara, harus difitnah. Karena Nabi Yusuf ini tampan. Nanti kalau ditanya mana lebih tampan, Nabi dengan Nabi Yusuf. Ketampanannya Nabi Yusuf itu disebutkan
bahwasanya ketampanan yang bisa mengundang syahwat lawan jenis. Itu Nabi Yusuf. Tapi ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketampanan yang sempurna. Siapapun melihat kepada Nabi dia akan senang. Siapapun dekat dengan Nabi dia akan merasa rindu ketika berpisah dari beliau. Berbeda, ketampanannya berbeda. Maka Nabi Yusuf akhirnya harus mendapatkan fitnah dengan Imra'atul Aziz. Sampai akhirnya begitu keluar dari kamar, ketika masuk kamar, ghallaqatil abwab, ditutup semua pintu oleh istri penguasa ini. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan dalam kondisi begitu, ma'azallah, saya berlindung kepada Allah dari kondisi seperti ini. Lari. Begitu lari, ditarik pakaiannya, kemudian keluar dari kamar, ada rajanya. Melihat keluar dari kamar istrinya, kemudian langsung istrinya mengatakan, wahai penguasa, bagaimana menurut kamu dengan laki-laki yang berusaha untuk berbuat yang tidak baik? Maka Nabi Yusuf mengatakan, saya tidak, dia yang mau. Sampai akhirnya ada orang yang bijak mengatakan, kalau pakaian laki ini yang robek di depan, maka laki-laki ini berbohong, yang benar perempuan. Artinya yang laki mau merusak, sehingga yang perempuan berontak, sehingga robek pakaian depannya. Tapi kalau yang robek bagian belakang, maka yang laki ini benar, dia melarikan diri, yang perempuannya yang menarik, dan perempuannya berdusta. Sehingga sekarang digunakan itu dalam kepolisian menyelesaikan kasus. Dan itu syariat sebelum syariat Nabi, tapi itu tidak bertentangan dengan syariat Nabi dan masih digunakan. Setelah itu apa? Dipenjara. Atau sebelum itu sampai ada ucapan, gimana ini istri penguasa kok menginginkan pemuda bla bla dan seterusnya, sampai akhirnya dipanggil. Melihat ketampanan Nabi Yusuf, perempuan-perempuan tadi memotong-motong tangan jarinya. Ma hadza bashar, ini luar biasa orang ini. Ini tidak lain kecuali malaikat dan seterusnya. Proses masuk penjara berapa tahun. Dan syaitan membuat lupa orang-orang kalau ada Nabi Yusuf di dalam penjara. Minta takwil mimpi, begitu datang lupa, masuk penjara bareng. Begitu keluar lupa takwilnya apa, sehingga Nabi Yusuf semakin lama di dalam penjara. Dan seterusnya. Yang penting satu, selalu berprasangka baik kepada Allah. Sebesar apapun ujian kita, kita selalu berprasangka baik kepada Allah, dan Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita alami. Tidak ada jalan buntu. Jalan sulit ada, tapi Allah akan memudahkan jalan tersebut karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la aqiman illa razaqtah ولا حزابا إلا زوجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا سؤالا إلا أعطيته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا أندونيسيا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم دمر اليهود تدميرا. اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم فرق جمعهم. اللهم فرق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم تقبل شهداء فلسطين. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف جرحاهم. اللهم أعد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أفرغ عليهم الصبر وثبت أقدامهم وثبت إيمانهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.